Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pastor Niko. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Senang sekali kita bisa kembali bertemu malam ini setelah beberapa kali tertunda renungan karena sinyal yang tidak baik. Puji Tuhan, malam ini kembali kita bersama dalam doa, kembali kita bersama merenungkan salah satu spiritualitas dari gereja kita, yakni spiritualitas dari santo kita yang tercinta, Santo Padre Pio. Judul dari pengajaran atau refleksi atau permenungan kita malam ini adalah menerima salib bersama Padre Pio. Kita melihat bahwa dalam sejarah hidupnya dan kesaksian-kesaksian orang yang pernah hidup bersama Santo Padre Pio, secara khusus pada bulan ini kita memasuki atau sedang menjalani, sedang merenungkan keindahan dari Rosario sebagai bulan Rosario. Santo Padre Pio adalah seorang pribadi yang sangat berdevosi kepada Bunda Maria. Setiap kali pada saat berjalan, pada saat duduk, mendengarkan pengakuan dosa atau kemanapun, Santo Padre Pio selalu memegang rosario ada di tangannya. Selalu ada rosario di tangannya. Dia selalu berdoa kepada Allah lewat perantaraan Bunda Maria. Dan hal ini sesuatu hal atau spiritualitas yang sangat-sangat bisa kita teladani dari Padre Pio ini pada bulan rosario ini. Kita memegang rosario kita kemanapun kita pergi, mengantonginya, membuatnya menjadi kalung kita, dan menjadi teman seperjalanan kita. Rosario itu bisa kita bawa kemana-mana. Secara khusus doa Salam Maria bisa terus menggema di hati kita walaupun tanpa rosario, tapi pada saat kita duduk bersama, pada saat kita sedang dalam bus atau dalam mobil, dalam kereta, sedang sendiri, kita doakan dalam hati kita, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, dan seterusnya, seperti Padre Pio. Selain dari spiritualitas kepada Bunda Maria, yang berdoa rosario, Padre Pio berdoa rosario, dalam hidup Santo Padre Pio yang sangat kentara adalah juga salib. Artinya, Santo Padre Pio menerima salib dalam hidupnya, menerima penderitaan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, malam ini kita merenungkan bagaimana Padre Pio itu menerima salib. Bagaimana dia bisa berbahagia dalam penderitaan. Bisa mengalami sukacita. Mengalami bahwa Allah terus menyertai dia. Maka kita mau belajar dari Padre Pio menerima salib bersama dia. Sebelumnya kita lihat dulu sebentar riwayat hidup dari Santo Padre Pio. Nama kecil dari Padre Pio adalah Francesco Forgione. Jadi misalnya siapa tahu nanti Bapak Ibu atau siapapun misalnya yang punya kenalan atau punya saudara atau saudari yang baru melahirkan dan mereka bingung atau mau bertanya kepada kita, siapa nanti nama anak kita? Kalau laki-laki bisa ditawarkan juga nama kecil dari Santo Padre Pio, yakni Francesco Forgione. Forgione bisa kita panggil Francesco Forgione namanya. Dia lahir pada tanggal 25 Mei tahun 1887 di Pietrelcina. Ini adalah bagian Italia Selatan. Dia lahir di bagian selatan Italia, satu desa kecil namanya Pietrelcina. Dia lahir dari pasangan suami istri petani. Nama ayahnya adalah Grazio Mario Forgione. Nah, ini juga bisa menjadi tawaran sebagai nama kita. Dan Maria Giuseppa di Nunzio. Santo Padre Pio memiliki 3 saudari. Ada namanya Felicita, ada namanya Pellegina, ada namanya Grazia, dan seorang abang namanya Michele. Nah, dan mereka meninggal pada saat masa kecilnya, jadi tidak sempat dewasa. Inilah ayah dari Padre Pio. Ini adalah ayahnya. Ayah dari Padre Pio kita lihat seorang petani, seorang yang sederhana, tapi dari wajahnya juga tampak ketulusan,
tampak kesucian, tampak bahwa dia seorang yang baik, dari wajahnya kita bisa melihat ya seorang yang polos ya, nampak dari hidupnya yang sederhana, tinggal di Pietrelcina di Italia. Ibunya, maaf, ibunya, inilah gambar dari ibunya. Gambar dari ibunya, kita lihat nama ibunya tadi adalah Maria Giuseppa Di Nunzio. Ya, nah ini adalah ibunya dan pasangan suami istri sebagai ayah dan ibu dari Padre Pio. Pada bulan Agustus tahun 1918, Santo Padre Pio mulai mengalami stigmata. Dia mulai merasakan dalam tubuhnya suatu luka atau stigmata yang membuat dia sakit, yang membuat dia merasa sakit. Nah, dan itu berlangsung lebih dari berminggu-minggu ya, dan menjadi permanen dalam tubuhnya. Artinya stigmata itu tidak lepas dalam tubuhnya. Selama 50 tahun dia membawa tanda-tanda sengsara itu dalam dirinya. Cobalah kita bayangkan bagaimana Padre Pio bisa merasakan penderitaan itu selama 50 tahun. Jadi stigmata itu bukan sesuatu yang membuat badan kita enak, membuat kita gembira atau membuat kita merasa kesenangan, tapi justru luka-luka itu menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan. Tetapi kita melihat selama 50 tahun ada di dalam tubuh Padre Pio, namun pada saat dia meninggal sebelum kematiannya pada tahun 1968, secara mengagumkan tidak kelihatan lagi seperti sebelumnya luka-luka atau stigmata itu dalam dirinya. Dan walaupun selama 50 tahun Padre Pio mengalami stigmata itu, darah keluar dari tangannya, dari lambungnya, dan dari kakinya, tetapi kita lihat bahwa Padre Pio tidak pernah terjadi dalam dirinya suatu pendarahan yang hebat. Artinya tidak pernah terjadi bahwa dia harus transfusi darah atau menerima darah dari yang lain. Dia tetap merasakan sehat, artinya darahnya tidak pernah berkurang. Itu berarti mukjizat bahwa memang stigmata itu adalah sungguh-sungguh berasal dari Allah. Jadi selama 50 tahun Padre Pio tidak pernah pendarahan atau tidak pernah menjadi kekurangan darah dan sebagainya. Tetap dalam kondisi sebagai Padre Pio yang sehat tetapi mengalami penderitaan dengan sakit, tapi darahnya tidak pernah berkurang atau dia membutuhkan transfusi darah. Dan inilah kita lihat bagaimana Allah itu bekerja dalam diri Padre Pio. Salib itu, penderitaan Kristus di kayu salib itu diterima sendiri di badan Padre Pio. Jadi artinya Padre Pio sungguh merasakan bahwa salib itu bukan hanya soal diketahui sebagai imam dari ilmu teologi yang dia pelajari, tapi justru sangat sungguh-sungguh dia mengalami secara nyata salib itu di dalam dirinya dengan menerima luka-luka Kristus yang tersalib itu. Dan kita lihat pada tanggal 22 September tahun 1968, Padre Pio merayakan perayaan Ekaristi yang terakhir untuk dia. Jadi kita lihat bagaimana luar biasanya orang kudus ini. 22 September dia masih bisa merayakan misa yang terakhir kalinya. Dan pada malam tanggal 29 dia meninggal. Dia mati dan membawa dalam seluruh hidupnya tanda-tanda misteri dari Allah. Tanda-tanda salib dari Allah. Bahwa dia sungguh merasakan kasih Allah dalam dirinya selama seumur hidupnya. Bahkan salib itu dia terima, tanda-tanda stigmata itu dia terima dalam hidupnya selama 50 tahun. Kita ingat misalnya, apakah kita pernah kena paku atau luka tangan kita atau kaki misalnya, kita harus diperban dan sebagainya, itu mungkin 1 minggu kita bisa menderita dan merasakan sakit. Tapi Padre Pio
membawa tanda-tanda luka itu dalam tubuhnya 50 tahun. Pada tanggal 2 Mei tahun 1999, Paus Yohanes Paulus II mengangkat Padre Pio menjadi beato. Dan Padre Pio ini kemudian dikanonisasi menjadi orang kudus pada tanggal 16 Juni tahun 2002. Jadi kita lihat bagaimana begitu cepat dia dari beato menjadi santo. Ya, jadi artinya dia tidak pernah seperti orang kudus lain menunggu bertahun-tahun atau sampai puluhan tahun baru kemudian dikanonisir. Karena memang Santo Yohanes Paulus II itu mengenal secara pribadi Santo Padre Pio. Pernah dia bertemu ternyata dengan Padre Pio ini dalam hidupnya sebagai imam muda, sebagai kardinal. Nanti kita lihat beberapa gambar nanti setelah keterangan berikut bagaimana dia bertemu dengan Padre Pio. Santo Yohanes Paulus II, Paus Kerahiman Ilahi yang kita kenal itu, bertemu secara langsung, secara pribadi dengan Padre Pio. Dia mengenal Padre Pio. Dan luar biasanya sekarang mereka berdua sudah ada di surga. Padre Pio sudah menjadi orang kudus. Santo Yohanes Paulus II juga menjadi orang kudus. Santa Faustina juga menjadi orang kudus. Luar biasa. Mereka bertiga luar biasa ya. Kemudian kita melihat bagaimana Santo Padre Pio itu merasakan bahwa Allah itu senantiasa memberikan inspirasi terus-menerus kepada dia untuk tetap kuat dalam menerima segala penyakit, dalam menerima segala penderitaan. Padre Pio tetap merasa kuat. Ternyata rahasianya adalah bahwa dia selalu berpegang kepada salib Kristus dan menyerahkan diri seutuh-utuhnya kepada Kristus. Maka dia bisa merasakan bagaimana penderitaan itu menjadi jalan keselamatan dan kebahagiaan bagi dia. Ada seorang pada masa Perang Dunia Kedua, namanya dia tentara dari Amerika, namanya William M. Carrigan. Dia pernah juga bertemu dan melihat secara langsung Padre Pio. Dia mengatakan, saya menyaksikan sendiri, saya adalah seorang saksi. Saya adalah seorang saksi tentang informasi tentang santo ini. Saya merasakan sungguh-sungguh seorang imam, katanya. Seorang imam yang kudus. Dia bisa membaca isi hati kita. Dia bisa mengenal kita, katanya. Dan dikatakan bahwa saya belum pernah bertemunya sebelumnya. Tetapi saya bisa merasakan aura-aura dari kekudusan dari Santo Padre Pio. Kemudian William M. Carrigan mengatakan, saya menerima berkatnya. Ya, dan saya diizinkannya untuk mencium tangannya yang kena luka. Mencium tanda-tanda luka di tangannya. Ya. Dan saya mengetahui bahwa dia adalah seorang yang kudus. Jadi seorang tentara ini mengatakan bahwa dia sungguh merasakan pertemuan itu sebagai pertemuan yang ilahi. Bertemu dengan Padre Pio itu dia merasakan suatu sensasi yang luar biasa. Dan kemudian tentara ini ingin untuk memperkenalkan Padre Pio terkenal di Amerika, supaya dia dikenal juga di Amerika, memberi kesaksian iman kepada sahabat-sahabatnya di Amerika. Jadi ini adalah kesaksian yang hidup yang pernah bertemu dengan Padre Pio. Jadi ini adalah bukti nyata dari seorang tentara yang pernah bertemu dengan Padre Pio. Ya, pada tahun 1943. Pada tahun 1943 Padre Pio bertemu dengan William M. Carrigan ini. Dikatakan bahwa pada saat itu terjadi pada saat Natal, dia bertemu di San Giovanni Rotondo. Dia datang ke San Giovanni Rotondo dan bertemu dengan Santo Padre Pio di sana. Saya baca sedikit dalam bahasa Inggris. It is always a great honor for me to talk about Padre Pio. At Christmas time, 1943, the 15th Air Force, to which I was attached, arrived from North Africa to take over the great German air bases
around Foggia on the Adriatic across from Naples. I was assigned to the American Red Cross Field Office in Foggia. Jadi Foggia ini adalah salah satu kota di sana dan salah satu provinsi Kapusin ada di sana di Foggia. Dan Santo Padre Pio adalah anggota provinsi Kapusin Foggia. Jadi daerah San Giovanni Rotondo itu adalah Foggia namanya. Little did I think that I was soon to travel up a steep, winding road on the mountain of Gargano, which forms the spur of the boot of Italy. Two soldiers who told me that they hear of a Capuchin monk at a monastery in the town of San Giovanni Rotondo, who had the wounds of the crucifixion in hands, feet, and side, and they wanted me to take them to Mass in order to meet him. A snowstorm was in progress on the mountain. Jadi dia direkomendasikan oleh teman-temannya, ayolah kita bertemu dengan Padre Pio dulu. Kita bertemu dengan ada suatu keajaiban di sana. Dia telah membawa luka-luka Kristus di dalam dirinya. Saya bisa membayangkan itu di zaman modern. Boleh dikatakan di zaman modern. Pada tahun 1943 masih banyak orang bisa melihat mukjizat. Masih bisa melihat luka-luka Kristus yang ada dalam diri Padre Pio. Itu luar biasa. Kita tidak sempat bertemu dengan Padre Pio sekarang. Andai kita pun pada saat itu mungkin di sana, mungkin betapa kita kagum keajaiban Tuhan itu masih terjadi dalam diri orang kudus ini. Kita lihat slide berikut, apa dikatakan? We were taken into the sanctuary where Padre Pio was saying Mass. Jadi mereka masuk, dibawa ke dalam santuari, di mana Padre Pio merayakan misa, ya. We knelt on the cold marble floor on the side not 10 feet from Padre, where we could observe his every movement. As he began the consecration, he seemed to be in great pain, shifting his weight from side to side, hesitating to begin the words of consecration, which he would start and repeat, biting them, of which a clicking of his teeth as if in great pain. His cheek muscle twitched and tears were visible on his cheeks. He reached for the chalice and jerked back his hand because of the pain in the wound which was fully visible to me. After his communion, he leaned over the altar for some time as if he was in communion with Jesus. Later, I learned that at this time, he presented his many spiritual children to our Lord, offering his own suffering for them. Kita melihat bagaimana kesaksian tentara ini sungguh-sungguh memberikan kesaksian bahwa Padre Pio itu sungguh seorang yang kudus, ya. Dia melihat bagaimana Santo Padre Pio itu merasakan penderitaan juga pada saat merayakan Ekaristi. Bahkan melihat air mata di pipi Padre Pio. Padre Pio itu begitu dia merasakan persembahan Kristus yang menderita itu di atas altar. Dan dia mempersembahkan, menghadirkan semua orang-orang yang menderita kepada Allah. Santo Padre Pio membawa kepada Allah persembahan-persembahan itu sebagai juga persembahan dirinya, penderitaan dirinya, dipersembahkan oleh Padre Pio juga bagi keselamatan banyak orang dalam perayaan Ekaristi itu. Ini seorang tentara yang memberi kesaksian, yang langsung melihat bagaimana Santo Padre Pio itu merayakan misa. Jadi kita dalam perayaan Ekaristi itu memang harus sungguh-sungguh hadir menghadirkan Kalvari, bahwa dalam Ekaristi itu disebut oleh Santo Agustinus adalah sebagai Kalvari. Di dalam Ekaristi di atas altar itu disebut juga sebagai Kalvari yang tidak berdarah, Golgota yang tidak berdarah. Kita melihat slide berikut. Kita melihat bagaimana Padre Pio itu mengungkapkan sendiri dari kata-katanya. Ini adalah kata-kata Padre Pio sendiri. Bagaimana dia berdevosi kepada Bunda Maria. Bagaimana dia bisa menerima salib itu di dalam hidupnya. Kita bisa belajar dari kata-kata mutiara
yang keluar dari Padre Pio sendiri. Kita melihat, ini terjemahan bebas saya buat. Siamo ini bahasa Italia, bahasanya sendiri tentu. Saya tidak menerjemahkannya ke bahasa Indonesia supaya kita juga bisa tahu bahwa inilah bahasa Padre Pio. Nanti kita bisa terjemahkan secara bebas. Yang penting kita mengerti apa yang diinginkan oleh Padre Pio dari kita. Dia katakan begini, siamo devoti alla Madonna e saremo sempre salvi da ogni pericolo. Artinya, kita semua dipersembahkan kepada Bunda Maria, membaktikan diri kepada Maria, atau jika kita membaktikan diri kepada Bunda Maria, maka kita akan diselamatkan dari setiap penderitaan, dari setiap bahaya. Siamo devoti alla Madonna e saremo sempre salvi da ogni pericolo. Bila kita mempersembahkan, membaktikan diri kita kepada Maria, kata Santo Padre Pio, maka kita akan diselamatkan dari setiap mara bahaya. Itu dikatakan oleh Padre Pio sendiri. Kemudian kita lihat kata-kata Padre Pio yang lain. Dio sa mescolare il dolce con l'amaro e converte in premio eterno le pene transitorie della vita. Artinya secara umumnya begini. Tuhan mengerti, memahami, bahkan bisa mencampurkan antara yang manis dan yang pahit dalam hidup kita, tetapi untuk membawakannya kepada kehidupan yang berubah. Artinya, tak perlu kita selalu mengeluh kepada Allah. Karena Allah tahu, baik dalam kenikmatan hidup kita, dalam kemanisan dan dalam kepahitan, semuanya itu justru mau mempertobatkan kita kepada kehidupan yang kekal untuk perubahan hidup kita. Artinya, baik yang pahit dan manis dalam hidup kita harus menjadi jalan bagi kita untuk mengubah diri kita, untuk bertransformasi, untuk semakin dekat kepada Allah, untuk bertobat. Jadi kalau kita merasakan kemanisan dalam hidup kita karena berkat-berkat Allah, itu juga harus mengubah hidup kita untuk semakin mengubah diri kita semakin dekat kepada Allah. Demikian juga kalau ada kepahitan dalam hidup kita, tidak serta-merta menjauhkan kita dari Allah, tapi itu juga dikatakan Santo Padre Pio untuk mengajarkan kita bertobat karena ada nilai yang lebih besar daripada kepahitan itu sendiri. Karena dalam hidup ini dikatakan Santo Padre Pio bukan hanya yang manis, tetapi juga yang pahit. Dan Tuhan tahu mempergunakan semuanya itu demi kebaikan kita. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Santo Paulus bahwa Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan, dalam setiap kejadian dalam hidup kita. Entah itu manis, entah itu pahit, Tuhan bekerja untuk kita. Kata-kata berikut dari Santo Padre Pio, dia katakan begini, Chi vuol vivere in pace fede, sopra e tace con pazienza. Siapa yang hidup di dalam damai, atau siapa yang ingin hidup dan melihat damai, harus menyentuh penderitaan dengan sabar. Artinya begini, kalau siapa ingin hidup dalam damai, hidupnya ingin damai, dia harus mampu juga menyentuh penderitaan dengan sabar. Jadi kalau orang cepat sekali gelisah, cepat sekali sedih, cepat sekali panik dan sebagainya, dia tidak akan mengalami damai. Jadi orang yang ingin hidup di dalam damai harus mampu juga menyentuh, melihat penderitaan itu dengan kesabaran. Itu kata-kata Padre Pio sendiri. Karena 50 tahun dia menderita stigmata, tapi keutamaan-keutamaan itu sungguh terasa di dalam dirinya. Kita melihat kembali kata-kata berikut dikatakan oleh Santo Padre Pio, kita bisa belajar dari dia. Il miglior conforto è quello che viene dalla preghiera. Dikatakan oleh Santo Padre Pio, pertemuan yang benar itu datang dari doa. Datang dari doa. Il miglior conforto è quello che viene dalla preghiera. Bisa juga diterjemahkan begini. Perubahan yang benar, yang paling baik, itu berasal dari doa. Jadi kalau kita rajin berdoa, semangat doa ada dalam diri kita, yakinlah kita akan berubah. Akan berubah.
dan juga bertemu dengan yang lebih baik. Ya, ini Allah sendiri. Jadi pertemuan, perubahan yang baik, yang paling baik itu berasal dari doa kita. Kita melihat kembali kata-kata mutiara dari Padre Pio yang sendiri sangat dikagumi oleh banyak orang. Dikatakan begini, bisogna essere forti per diventare grandi. Ecco il nostro dovere. Dikatakan Padre Pio, perlu kuat untuk menjadi besar. Dan ini adalah keharusan bagi kita. Jadi kalau orang ingin besar, ingin agung sebagai pribadi, Santo Padre Pio mengajarkan perlu orang yang kuat. Kita perlu kuat, forti. Bisogna essere forti per diventare grandi. Perlu kuat untuk menjadi besar. Nah, jadi kalau kita ingin kuat, ingin besar, ingin mulia, kita harus kuat menerima segala penderitaan, menerima salib dalam hidup kita, dan itu suatu keharusan bagi kita. Jadi kita diundang oleh Padre Pio untuk tidak begitu gampang mengeluh dengan segala penderitaan kita, dengan masalah-masalah kita. Justru itu yang akan membawa kita menjadi pribadi yang besar dan mulia. Amin. Justru itu yang membuat kita besar dan mulia. Kalau orang yang hidupnya datar-datar saja, tidak ada perjuangan, tidak ada tantangan, tidak ada masalah, dia tidak akan juga menjadi besar. Dia tidak juga menjadi kuat. Tidak juga menjadi orang yang bisa tempat kita meminta nasihat, orang yang memberikan kepada kita penghiburan. Tetapi bila seseorang yang sudah mengalami begitu banyak permasalahan dalam hidupnya, dan dia kuat, orang yang seperti ini akan menjadi tempat orang berlabuh, tempat orang memohon perlindungan, tempat orang memohon nasihat-nasihat dari dia. Pengalaman-pengalaman konkret kita bisa kita lihat. Apakah kita menerima kesulitan-kesulitan itu agar kita menjadi besar, dalam arti menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah, pribadi yang berjiwa besar, tidak gampang mengeluh, tetapi melihat segalanya itu untuk menjadi jalan demi kebahagiaan dan demi kekuatan kita sebagai pribadi yang beriman. Kemudian dikatakan oleh Santo Padre Pio lagi, l'umiltà e la carità vanno di pari passo. L'una glorifica e l'altra santifica. Dia mengatakan begini, kerendahan atau kerendahan hati dan cinta kasih berjalan berjalan secara seimbang, Artinya dalam langkah yang sama. Dikatakan l'una glorifica e l'altra santifica. Artinya satu untuk memuliakan, satu untuk menguduskan. Artinya l'umiltà e la carità vanno di pari passo. Artinya kerendahan hati itu membuat seorang menjadi mulia, dan cinta kasih membuat orang menjadi kudus. Itu dikatakan oleh Santo Padre Pio. Jadi orang yang rendah hati itu jalan menuju kemuliaan baginya, dan orang yang penuh cinta itu menjadi jalan kekudusan bagi dia. Luar biasa Padre Pio. L'umiltà e la carità vanno di pari passo, l'una glorifica e l'altra santifica. Kerendahan hati memuliakan dan cinta kasih menguduskan. Luar biasa ya. Nah, kita lihat lagi apa dikatakan oleh Santo Padre Pio lagi. Abbandoniamoci come bambini nelle braccia della mamma celeste. Dikatakan oleh Santo Padre Pio, abbandoniamoci come bambini nelle braccia della mamma celeste. Dia mengatakan, mari kita menyerahkan diri kita, abandon, menyerahkan atau mempercayakan diri kita seperti seorang bayi kepada pelukan Bunda Surgawi. Jadi Padre Pio itu luar biasa ya. Dia mengatakan, mari kita seperti bayi kecil. Kita menyerahkan diri kita dalam pelukan ibu kita di surga. Kita serahkan diri kita. Bagaimana seorang anak kecil yang sangat nyaman dalam pelukan ibunya, yang sangat nyaman dalam dekapan cinta ibunya. Santo Padre Pio mengajak kita, ayo mari kita seperti anak-anak dalam pelukan Bunda Surgawi. Abbandoniamoci come bambini nelle braccia della mamma celeste. Luar biasa.
di dalam pelukan Bunda Surgawi. Saya sangat kagum pada pendua-pendua ini yang begitu rajin berdoa rosario, menyerahkan dirinya kepada Bunda Maria, seperti seorang bayi berada dalam pelukan ibunya. Luar biasa. Kita tingkatkan devosi kita terus. Kemudian dikatakan oleh Santo Padre Pio, la pace dello spirito si può mantenere anche in mezzo a tutte le tempeste della vita. Ya, dengan mengatakan damai dari Roh Kudus juga bisa membuat kita berada dalam damai, entah itu pun kita berada dalam percobaan-percobaan hidup kita. Jadi terjemahan bebas mengatakan damai dari Roh Kudus itu bisa melindungi kita, bisa menjaga kita, bisa membuat kita tetap berada dalam situasi yang tenang, walaupun kita dalam percobaan-percobaan hidup kita. Jadi damai dari Roh Kudus itu sendiri. Maka beginilah trik-trik Santo Padre Pio dalam menerima salib itu. Menerima salib dalam hidup kita. Bukan berarti dengan kekuatan kita sendiri, tetapi mari kita percaya. Tadi juga dikatakan tentang devosi kepada Bunda Maria, dan juga melihat kenyataan-kenyataan hidup ini sebagai jalan bagi kita demi kebahagiaan kita. Dan melihat juga jalan penderitaan, jalan kerendahan hati sebagai jalan kemuliaan, dan jalan cinta kasih sebagai jalan cinta kasih sebagai jalan untuk kekudusan kita. Dikatakan oleh Santo Padre Pio lagi, la carità è la regina della virtù. Come le perle sono tenute insieme dal filo, così le virtù dalla carità. Dikatakan oleh Santo Padre Pio, cinta kasih katanya adalah ratu dari setiap kebajikan, dari setiap keutamaan. Jadi cinta kasihlah ratu dari setiap kebajikan kita, dari setiap keutamaan kita. Jadi kalau orang yang memiliki cinta kasih dalam dirinya, itu adalah ratu dari semua keutamaan-keutamaan yang lain. Ratu dari kerendahan hatinya, ratu dari kesabarannya, ratu dari kemurahan hati, ratu dari cinta persahabatan, itu berasal dari cinta kasih. Ya. Iya, Regina, itu Regina adalah ratu. Jadi dikatakan oleh Santo Padre Pio begitu. Nah, ada Ibu Regina kita di sini. Ratu dari keutamaan, ya. Kita mau menyapa Ibu Regina pada malam hari ini secara khusus. Tapi Santo Padre Pio mengatakan demikian. Nah, datang dari keutamaan-keutamaan itu datang dari cinta kasih. Nah, siapa yang memiliki cinta kasih memiliki segalanya. Karena dikatakan oleh Santo Yohanes juga dalam suratnya kepada surat Rasul Yohanes itu mengatakan Allah itu cinta kasih. Barang siapa mencintai, dia berada dalam Allah dan Allah ada dalam dia. Deus caritas. Deus est caritas. Allah itu cinta kasih. Jadi Padre Pio itu sungguh merasakan itu. Cinta kasih adalah ratu dari semua keutamaan yang lain. Maka mari kita belajar cinta kasih dalam hidup kita. Supaya yang lain juga akan timbul dari keutamaan-keutamaan kita. Kita melihat kembali lagi. L'essere tentati è segno evidente che l'anima è ben accettata dal Signore. Dia mengatakan, keberadaan dari pencobaan-pencobaan adalah bukti-bukti dari jiwa kita yang kita terima dari Allah. Artinya pencobaan-pencobaan itu bisa menjadi tanda dan bukti bagi jiwa kita, apakah kita akan tetap berada di dalam jalan Allah. Apakah kita tetap percaya kepada Allah dalam pencobaan-pencobaan hidup kita. Karena hidup kita tidak mulus, selalu ada cobaan-cobaan di dalam diri kita. Dalam pencobaan itu, kita akan melihat diri kita, apakah kita sungguh-sungguh bisa berpegang kepada Allah. Ya, kita lihat kembali slide yang berikut ini, dikatakan bahwa pada tanggal 20 September 1920 ditulis, io non bramo di essere allegrita la croce, perché soffrire con Gesù mi è caro,
E per contemplare la croce sulle spalle di Gesù mi sento sempre fortificato e insulto in una santa gioia. Dikatakan oleh Santo Padre Pio, saya tidak bisa menghilangkan salib dalam diri saya. Karena bagi saya, menderita bersama Yesus adalah sesuatu hal yang berharga. Dan juga merenungkan salib yang ada di pundak Yesus justru adalah membawa saya untuk memurnikan diri saya dan membawa saya kepada kebahagiaan yang kudus. Dikatakan oleh Padre Pio, saya tidak mungkin mau menghilangkan salib dalam diriku. Lari dari kenyataan, lari dari penderitaan, tidak mungkin. Karena justru dengan menderita bersama Yesus, saya merasakan bagaimana saya dimurnikan, dikuatkan, dan itu akan membawa saya kepada kebahagiaan yang kudus. Nah, ini luar biasa, sangat mendalam. Salib-salib hidup kita tidak pernah boleh kita tinggalkan atau kita hindari. Itu justru harus membawa kita semakin dekat dengan Yesus dan untuk merasakan pemurnian dan kekuatan dalam diri kita dan membawa kita justru kepada kebahagiaan yang kudus. Kebahagiaan yang kudus. Santa Gioia dikatakan, Gioia itu artinya gembira, kegembiraan yang kudus, ya. Tidak sama dengan kesenangan, ya. Artinya ada orang yang demi cinta dia bisa menderita dan dia tidak merasakan bahwa itu suatu penderitaan yang membuat dia menjadi lemah. Tapi orang yang menderita demi orang yang dicintainya, dia merasakan kebahagiaan. Contoh misalnya kaum ibu yang ada di grup ini. Berkorban untuk keluarganya, berkorban untuk suami, berkorban untuk anak dan sebagainya, tapi itu bukan sesuatu hal yang membuat mereka menderita, tetapi membuat mereka kepada kebahagiaan. Ada suatu kepuasan tersendiri di dalam batin kita, walaupun kita berkorban, tapi demi sesuatu nilai yang besar, kita tetap bahagia melakukannya. Dikatakan oleh Padre Pio dalam bahasa Indonesia saya buat ini, kamu menderita itu benar, tetapi dengan penyerahan diri, jangan takut, karena Tuhan bersamamu. Kamu jangan melukai hatinya, tetapi mengasihi dia. Kamu menderita, tetapi percayalah juga bahwa Yesus sendiri menderita di dalam kamu dan untuk kamu. Dikatakan, suster, pastor, bapak, ibu, kamu menderita, itu benar. Tetapi dengan penyerahan diri. Siapa yang tidak menderita di dunia ini? Apapun pangkatnya, apapun kedudukannya, apapun posisinya, pasti pernah mengalami penderitaan. Entah dia pernah sakitlah, entah hubungan keluargalah, entah kerjalah, entah relasi dengan teman-temanlah, pasti kita pernah menderita. Tapi Padre Pio mengingatkan kita, kamu menderita itu benar, tetapi dengan penyerahan diri. Jangan takut karena Tuhan bersamamu. Kamu jangan melukai hatinya, tetapi mengasihi dia. Kamu menderita, tetapi percayalah juga bahwa Yesus sendiri menderita di dalam kamu dan untuk kamu. Itu kata Santo Padre Pio. Jadi kalau Yesus menderita untuk kita, dalam doa-doa kita pun selalu kita katakan, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Apakah kita mau selalu senang-senang saja? Mau menghindari kesulitan-kesulitan hidup kita? Sementara Kristus menderita dalam kita dan untuk kita. Maka kita diundang juga untuk mampu memikul salib itu dengan gembira. Dengan gembira. Maka jangan pernah kita merasakan putus asa. Mari kita pikul salib kita itu sebagai jalan demi kebahagiaan kita. Untuk membuat kita semakin dekat dengan Yesus. Karena Yesus juga telah memikul salib untuk kita. Sekarang mari kita lihat gambar-gambar sedikit dari ini adalah Pietrelcina, di mana Santo Padre Pio daerahnya dilahirkan. Kemudian kita lihat yang berikut juga, gambar berikut juga adalah masih Pietrelcina.
Dan ini adalah gereja Santo Padre Pio di Foggia di San Giovanni Rotondo. Di sini kita sudah pernah merayakan misa, ya. Ada misa di sini, di situ ada kita lihat gambar Padre Pio, ada Bunda Maria, dan kita melihat bagaimana para malaikat itu, Padre Pio dengan jubah kapusinnya yang sederhana, dengan sandalnya yang sederhana, dia menunjuk kepada Bunda Maria, melihat Bunda Maria yang tetap kita renungkan dan kita mohon dua-duanya pada bulan Rosario ini. Kemudian kita melihat ini adalah santuario dari San Giovanni Rotondo. Di sana adalah para kapusin tinggal dan jenazah Padre Pio juga di sana. Dan ini adalah termasuk santuario modern, ya. Santo Yohanes Paulus II juga pernah ke sini. Nah, kita melihat ini adalah desa Pietrelcina, di mana kita lihat dari kejauhan Santo Padre Pio berasal dari daerah ini. Kita melihat kembali. Kita melihat gambar berikut. Ini juga adalah di San Giovanni Rotondo, di bagian piazza di halamannya, luas sekali. Mudah-mudahan nanti Love Praying Family berkesempatan kita ke sana dan merayakan misa di sana. Kemudian kita lihat ada satu surat dari Paus Yohanes Paulus II. Kita lihat ini luar biasa ini. Dia menulis itu, pertemuannya dengan Padre Pio. Pertemuannya dengan Padre Pio dia kisahkan di sini dalam bahasa Polandia, Iya, dia mengatakan pertemuannya yang pertama itu pada tahun 1948 dikatakan. Dan kemudian itu pada saat dia masih imam muda dia berkunjung ke sana, ya. Dia berkunjung ke sana. Kemudian setelah kardinal, dia juga pernah ke sana. Dan setelah Padre Pio menghadap ke surga, dan Santo Padre Pio pernah mengatakan kepada Paus Yohanes Paulus II, dia masih kardinal waktu itu, dia katakan bahwa kamu nanti akan menjadi paus, katanya. Dan ternyata memang Santo Yohanes Paulus II menjadi paus. Dan pada saat dia menjadi paus, dia sendiri yang mengkanonisasi Santo Padre Pio. Dan luar biasa. Pada saat dia menjadi kardinal, Karol Wojtyla namanya, di Cracovia, pada tahun 1974, dia juga berkunjung dan melihat tempat Padre Pio, tempat kuburannya. Dia melihat kembali Padre Pio. Ini mereka. Ini Santo Yohanes Paulus II bersama dengan Padre Pio. Kita lihat kembali gambar berikut. Ini juga adalah ini kalau terjemahkan il papa e il frate, artinya seorang paus dan seorang religius, seorang biarawan, begitu, seorang religius, paus dan seorang biarawan. Dan mereka sekarang sudah bersama-sama di surga. Kita lihat gambar berikut. Pada saat Paus Yohanes Paulus II menjadi kardinal, dia ke sana juga melihat kuburan dari Santo Padre Pio. Padre Pio itu sudah tidak ada lagi, dia sudah meninggal tahun 68. Dan Paus Yohanes Paulus II tetap ke sana. Dan ini adalah gambar, ini tidak asli gambar mereka bersama, tadi semacam editan bahwa mereka pernah berkunjung atau pernah saling bertemu satu sama lain. Kita melihat kemudian ini, kita lihat Padre Pio, kemudian rambang Roh Kudus. Padre Pio di dalam luka-luka, dalam stigmatanya membagikan ekaristi kepada umat, membagikan kerahiman Allah lewat ekaristi dan tobat. Sementara Santa Faustina mempopulerkan devosi kerahiman ilahi dengan gambar Yesus yang Maha Rahim, darah dan air yang memancar dari hati Yesus. Jadi mereka berdua itu bermuara kepada kerahiman ilahi. Santo Padre Pio melihat kerahiman ilahi lewat salib dan dirinya sendiri menjadi tanda luka-luka Yesus. Santa Faustina juga menawarkan belas kasih Allah, mempopulerkan devosi kerahiman ilahi. Kita lihat gambar berikut, itu menarik sekali. Kita melihat ini, ada di sana Bunda Maria, ada gambar kerahiman ilahi, Santo Yohanes Paulus II dengan Padre Pio dengan luka-luka di tangannya. Luar biasa. Mereka semua sekarang di surga
menjadi pendoa bagi kita semua. Kalau masih sabar sedikit lagi kita melihat ini 1 Korintus bab 22 ayat 2 sampai 25. Dikatakan oleh Santo Paulus, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi kita lihat bagaimana Allah bekerja dalam diri orang-orang yang dianggap oleh dunia ini sebagai orang yang bodoh. Salib itu suatu kebodohan bagi orang-orang Yahudi. Tidak mungkin Kristus disalibkan, bla 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 dan sebagainya. Tetapi Kristus telah menunjukkan justru dari salib itulah terpancar keselamatan bagi kita. Kita melihat surat Padre Pio, kita kepada surat, kita teruskan slide berikut. Ada surat Padre Pio kepada Padre Benedetto, nah pembimbing rohaninya, tertanggal 22 Oktober 1918. Artinya dia masih baru menerima stigmata itu. Dia mengatakan begini, apakah yang dapat kukatakan kepadamu mengenai penyalibanku? Ya Tuhan, betapa aku merasa bingung dan malu apabila aku berusaha menunjukkan kepada orang lain apa yang telah Engkau lakukan kepadaku, makhlukmu yang hina dina. Kala itu pagi hari tanggal 20 September, dan aku sedang berada di tempat paduan suara setelah perayaan Misa Kudus, ketika suatu istirahat, bagaikan suatu tidur yang manis menghampiriku, segenap indera, lahir maupun batin, pula indera jiwa, ada dalam ketenangan yang tak terlukiskan. Jadi Padre Pio melukiskan bagaimana dia menerima stigmata itu. Kemudian dia mengatakan, ada suatu keheningan mendalam di sekelilingku dan di dalamku, suatu perasaan damai menguasaiku, dan lalu semuanya terjadi dalam sekejap, bahwa aku merasa bebas sepenuhnya dari segala keterikatan. Ketika semuanya ini terjadi, aku melihat di hadapanku suatu penampakan yang misterius, serupa dengan yang aku lihat pada tanggal 5 Agustus, yang berbeda hanyalah kedua tangan, kaki, dan lambungnya mencucurkan darah. Penglihatan akan dia mengejutkanku. Apa yang kurasakan pada saat itu sungguh tak terkatakan. Aku pikir aku akan mati, dan pastilah aku mati jika Tuhan tidak campur tangan dan memperkuat hatiku yang nyaris meloncat dari dadaku. Penglihatan berakhir dan aku tersadar bahwa kedua tangan, kaki, dan lambungku ditembusi dan mencucurkan darah. Dapat kubayangkan siksaan yang aku alami sejak saat itu dan yang nyaris aku alami setiap hari. Luka di lambung tak henti-hentinya mencucurkan darah, teristimewa dari Kamis sore hingga Sabtu. Ya Tuhan, aku mati karena sakit, sengsara dan kebingungan yang aku rasakan dalam kedalaman lubuk jiwaku. Aku takut akan mencucurkan darah hingga mati. Aku berharap Tuhan mendengarkan keluh kesahku dan menarik karunia ini daripadaku. Kita lihat bagaimana Padre Pio begitu juga menderita menerima stigmata itu ya. Dia begitu menderita dan dia ingin supaya Tuhan menarik itu dari dirinya. Janganlah ada ini tanda-tanda ini. Aku malu, hamba yang hina dina ini, dan aku menderita. Tetapi Tuhan menganugerahkan stigmata itu kepadanya selama 50 tahun. Nah, kita lihat kesaksian-kesaksian modern. Carlo Ancelotti. Dia ini pelatih sepak bola. Pelatih AC Milan, ya, Juventus, Chelsea. Banyak dia latih sepak bola itu. Dan ini Carlo Ancelotti ini kekuatannya ada pada devosi kepada Santo Padre Pio. Dia selalu berdoa kepada Padre Pio. Kemudian kita lihat lagi Damien Duff. Damien Duff, dia ternyata menyimpan relikwi Padre Pio di sepatu bolanya. Maka dia terkenal sekali. Dan mengatakan, no wonder some of Damien Duff's goals appear miraculous. The soldier star had a Padre Pio relic in his boot, says his mom. Jadi
Tidak mengherankan bila mujizat-mujizat itu tampak selalu dalam diri Damien Dove, karena ibunya sendiri mengatakan ada relikwi Padre Pio disimpan di dalam sepatunya. Itu ibunya sendiri yang beri kesaksian. Speaking in new book Padre Pio, The Irish Connection, she said, there was a time when Damien had a medal of relic in his sock or in his boot. He is a good believer. He prays to Padre Pio, which is unusual for a young lad. Jadi dia menyertakan relikwi Padre Pio dalam kemenangannya, bahkan selalu membawanya dalam sepatunya, dalam perjalanannya, dan sebagainya. Kita melihat ini adalah kesaksian-kesaksian modern. Masih banyak kesaksian-kesaksian lain, kesembuhan-kesembuhan, mukjizat-mukjizat yang dialami oleh banyak orang lewat doa-doa Santo Padre Pio. Dan kita semua yang ada di sini pun tidak mencari mukjizat. Kita yang penting, kita mampu untuk memikul salib hidup kita, bergembira dalam penderitaan kita, tidak gampang menyerah. Tuhan pasti membawa kita kepada kemuliaan. Mari memikul salib kita. Jangan lengah, jangan cemas. Tuhan seperti harapan Padre Pio, dia justru akan membawa kita kepada kebahagiaan. Tuhan memberkati. Amin.